Wabarakatuh. Kalau dimakan sudah jawab masalahnya. Makanya enaknya itu yang mendengar. Kalau ceramah nggak bisa makan tapi ceramah. Orang tadi tungguin lah sampai makannya tungguinnya. Pak Sapron makan nggak selesai nanti. Bukan dulu aja. Itu baru babak pertama. Alhamdulillah. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت قالوا إله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذكروا هذه اللذات فهو الموت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Sohibul Bait Ibu Ifni beserta keluarga besar, khusus anak-anak almarhum, para tokoh agama, tokoh masyarakat sesepuh yang hadir, para jamaah, tamu undangan, jiran tetangga yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nggak apa-apa ya, ibu bisa dengar saya kan Bu ya? Yang penting kan suaranya bukan orang Bu ya? Ya suaranya. Yang penting. Ya kalau kali itu aja. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama-tama dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan. Karena sejujurnya apabila kita bandingkan antara nikmat dengan musibah, maka lebih banyak nikmat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian membilang-bilang, menghitung-hitung dengan cara apapun nikmat Allah, maka pasti niscaya kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Apalah artinya musibah yang tidak begitu banyak, tetapi memang kadang-kadang manusia itu lebih cepat mengingat susah dibandingkan masa senang. Makanya ada peribahasa ya, tanya ya, apa namanya, sisa ataupun bekas hujan setahun gara-gara hujan satu Hari. jam. Satu hari mau banjir dia, satu hari ya. Itu di blog saya lagi digaris-garisin anunya itu sama Pak Toto itu. Alhamdulillah. Jadi itu nggak ada bekasnya kebaikan, kegembiraan gara-gara satu musibah. Mudah-mudahan keluarga almarhum tidak lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada keluarga, termasuk kita semua. Alhamdulillah. Semoga serta salam sejahtera senantiasa dihaturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dalam rangka mengamalkan ajaran sampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sejujurnya saya pribadi ada rasa kangen dengan almarhum. Karena setahu saya sejak beliau pensiun itu, kalau masuk Masjid Al-Ikhlas pasti yang dilihat itu beliau dulu, bukan kotak kamar. Setahu saya, tahu yang lain. Ya kamu. Ya. Pasti lihat beliau itu duduk. Dan kalau ada pengajian ataupun ada acara sholat berjamaah, ada teman sholatnya, ini Pak Saproni.
mudah-mudahan lebih banyak umur. Dari juga maksudnya setelah teman solek ini Solmed. malaikat kau udah mulai nggak tahu, enggak tahu pas sampuni ini insya Allah banyak umur, amin ya rabbal. Jadi kalau dengan almarhum saya teringat suara azannya yang khas, ya, belum lagi tarhibnya, ya, tentunya dengan plus minus. Nah saya betul ingat betul Nabi sabdakan begini, ini supaya motivasi bagi yang lainnya. Di masjid beliau ini kan cuma 2 orang yang sering saya dengar azan selain Marco, Pak Haji Iqmal sama almarhum. Ya, masing-masing punya ciri khas. Ya, karena umur Pak Iqmal ya. Ya. Kata Nabi apa? Innal mu'adzina yughfar lahu madda sautih wa inna lahu misla ajri man shalla ma'ahu Cik Muhammad. wa yad'u lahu man sami'a fil ardi was sama'. Masih baik. Kata Nabi, sesungguhnya muazzin itu akan mendapatkan pahala sepanjang suara azannya. Sepanjang suara azan, maka nanti muazzin kalau bisa panjangin suaranya, tapi dilihat tugas. Dan gara-gara azan besoknya masuk rumah sakit, repot kita. Ngos-ngosan. Semakin panjang azan semakin bagus. Kenapa? Sepanjang suara azan berkumandang, maka sepanjang itulah banyak malaikat, banyak makhluk yang ada di bumi maupun di langit mendengarkan suara azannya dan mendoakannya. Itu saja. Yang kedua, wa anna lahu ajru misla man shalla ma'ahu, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya dan bersama imam. Makanya kalau habis azan jangan buru-buru komat. Ya, rugi nanti yang azannya udah capek-capek dia azan, yang sholat cuma 2 orang, rugi. Apa? Dia sholat subuh, tungguin dulu. Itu banyak kalau di Masjidil Haram coba. Jarak antara azan sama maghrib berapa lama? 20. Bisa setengah jam, 1 jam kalau subuh. Kenapa? Supaya yang azan ini dapat keutamaan, banyak pahala orang yang ikut bersama, sholat bersama imam dan muazzin. Gitu. Makanya di kita ini di masjid lebih setel tuh. Kita waktu tuh jangan yang buru-buru ada komat. Karena mungkin nanti yang muazzinnya nggak mendapatkan keutamaan. Oleh karena itu jangan buru marbot. Siapapun yang ada waktunya azan, syukur-syukur tunggu selesai waktunya sehingga banyak orang yang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka sebanyak itulah muazzin mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau yang makmum dia azan cuma 25 sampai 20 derajat, 20 kali, 7 kali, kalau dia mungkin bisa lebih dari itu. Yang ketiga, kata Nabi, Bilal itu suara sendiri sudah terdengar di surga. Gara-gara apa tuh? Sering azan. Di surga, kata Nabi, aku heran kenapa suara kamu sendiri nggak ada, orangnya belum ada ini. Itu bilang, kalau kita beda mungkin KTP-nya masuk surga, orangnya enggak. Karena Islam sama KTP-nya. Kan gitu, KTP Islam, satu orangnya enggak. Saya jarang kan gitu. Ya. Nah ini mudah-mudahan apa yang dilakukan Allah dicontoh oleh putra putrinya, khususnya nih putranya nih, jadi ngasih sambutan. Coba ke masjid tuh, jaraknya cuma berapa meter? Ada 10 meter. Nggak ada. Ya. Dicontoh, kenapa? Karena insya Allah kalau beliau insya Allah husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara kematian tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa meminta. Tadi jam 3 sore saya baca berita ada kecelakaan beruntun di tol
Cipularang. Kurang lebih ada sekitar di atas 10 kendaraan numpuk. Kalau diketahui meninggal 1 orang, yang luka itu 22 orang. Itu baru dihitung sementara tadi jam 5 itu. Ya. Apa ada yang punya rencana tuh? Mobil tabrakan beruntun baru-baru ketabrakan, ada nggak begitu? Orang gila yang gitu kan? Nggak ada yang menduga. Makanya disampaikan, ya, yang namanya kematian itu sesuatu yang tidak bisa kita duga. Makanya Nabi sampaikan ada yang namanya ya, mautul fujaah, kematian mendadak. Bisa jadi karena kecelakaan 2 minggu lalu truk TV1 ya mau ngambil berita di mana, daerah Lamongan tuh, daerah Gresik, Mas Didi daerahnya. Ada berita baru dia istirahat sholat subuh, supirnya berhenti, kayaknya takut nih acara spionnya, keluar dia ketikanya mau mobil truk. 3 orang lewat, iya nggak? 3 orang lewat, yang 2 ngap-ngapan tuh, nggak tahu yang 1 lagi, kayaknya bisa selamat, alhamdulillah. Nggak ada yang bertukar. Nah, Al-Quran mengatakan idza ja'a yasta'khiruna sa'ata wa yastaqdimun, apabila sudah datang ajal tidak ada yang bisa mensegerakan dan tidak ada yang bisa menunda. Nggak ada. Oh, orang kayak Pak Ustaz bisa sogok malaikat, nggak ada. Malaikat nggak mempan lebih sogok. Yang mempan sogok itu hanya manusia, apapun levelnya, maaf, kecuali para nabi. Ustaz bisa kan sok? Bisa aja, bisa juga manusia. Yang lain itu kematian, nggak ada yang apa namanya bisa mengira. Kalau sudah datang pada jadwal saat kalau sudah datang ajal, maka tidak ada yang bisa mendahulukan ataupun mengakhir. Bersyukur bahwa almarhum ada tanda beliau berapa lama dirawat? Ada seminggu, 4 hari tahu saya sebelum sempat melihat, karena saya juga selama 3 bulan bolak-balik Jakarta berobat, tanggal 23 dioperasi, 4,5 jam saya dibius, 5 jam observasi, dan baru kemarin Jumat dibuka jahitan. Makanya saya minta izin nggak bisa duduk seperti bapak-bapak ibu sekalian, belum boleh sama dokter lama-lama. Maka saya dengar kabarnya, bahkan beliau minta maaf, kalau tolong sampaikan minta maaf Ustaz, belum sempat. Sama-sama. Tiba-tiba saya dengar dipindah, dirujuk ke Abdul Muluk ya. Dan Allah pada hari Ahad kemarin ya, pagi-pagi Sabtu subuh saya telepon Pak Denas, Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pulang jamaah kita Bapak Hibat bin Abdul Razak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma bi husnil Fatimah. Bapak Ibu rahmatullah, ketika ada orang meninggal dunia, sejatinya itu pelajaran buat siapa? Buat yang meninggal kayak masih hidup. Yang meninggal sudah selesai. Orang meninggal sudah selesai. Makanya kata Nabi, qulqulu mahasila mautakum wa kufu an masawihim. Kata Nabi, cukuplah kalian ingat-ingat kebaikan orang yang sudah meninggal dan jangan sebut-sebut keburukan orang meninggal. Terus saya cakap, justru orang meninggal itu kita yang masih hidup ini yang bisa mengambil pelajaran. Orang sudah meninggal tidak bisa melakukan apa-apa. Yang ada hanya bisa kita bantu dengan doa dan amal soleh yang dihadiahkan. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi fil Fatawa, beliau menyampaikan riwayat bahwa bagi terus menyampaikan inna doa was sadaqah ba'da dafnil mayyit hadiyah
Kata Nabi, sesungguhnya doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup dan juga sedekah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup setelah dikuburnya si mayit itu adalah hadiah buat orang yang meninggal. Maka ini yang disajikan ini niatan orang untuk orang yang meninggal, sedekah. Sedekah. Itu bisa hanya sedekah, mau piring-piringnya bawa kayak jangan. Jadi dibawa ke marut kemana itu? Ini bawa ke piring ini, sedekah juga Ustaz. Niat. Nanti hitung nih, tuan rumah piringnya mesti. Iya, kalau enggak kan biasanya periksa. Ya maksud sedekah itu makanannya. Tapi kalau ikhlas nggak apa-apa sedekahnya enggak. Termasuk makanan ini, ada yang bilang Ustaz, ini makanan benar enggak? Loh, itu juga diamalkan ketika Nabi wafat, para sahabat membuat makanan tuh. Para makan itu Nabi kubur, ini sedekah. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia karena dia dituyah ketika sholat, kemudian dipesan sama Suhaib, tolong buatkan makan buat orang-orang yang menunggu di sana. Dan orang-orang ketika itu menyaksikan Umar meninggal dunia nggak mau makan, orang meninggal kita makan. Dan Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, wahai sahabat-sahabat semua, ketika baginda Rasul wafat kita makan setelah beliau dimakamkan. Dan juga Abu Bakar ketika meninggal juga kita makan setelah beliau dimakamkan. Apa salahnya kita juga makan setelah Umar meninggal dunia dimakamkan? Itu termasuk bagian sedekah bagi mereka. Jadi nggak usah masalah itu. Ya. Jadi ikhlaskan bagi keluarga untuk sedekah dan juga yang memakannya juga disuruh menjadi barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita siapkan untuk menggapai ridha Allah sesudah kematian? Kata Nabi, salasun tatba'ul mayyit, 3 perkara yang menghantarkan jenazah. Itu sering saya sampaikan. Dhahabasnani wa baqira. Waqila fama dhahabasnani ya Rasulullah. Kata Nabi, ada 3 perkara yang menghantarkan mayit. Siapapun dia, apapun dia, akan dihantarkan oleh 3 perkara ini ke dalam makamnya, ke dalam kuburnya, ke dalam tempat peristirahatan terakhir. Kata Nabi, dari 3 yang menghantarkan itu dhahabasnani, 2-nya akan kembali ke asalnya. Setelah dimakamkan si mayit, maka keduanya ini akan kembali ke asalnya. Wa baqiya wahid, dan 1 yang tinggal di alam kubur bersama si mayit sampai hari kiamat. Wa qila wa ma dhahabasnani ya Rasulullah, kata para sahabat Nabi, 2 perkara yang kembali ke asalnya itu apa? Kata Nabi, dhahabasnani ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke asalnya yang pertama ahluhu, keluarganya. Habis dimakamkan pasti keluarganya balik ke rumah, balik nggak? Apa dia mau di kuburan seminggu? Ada? Ada? Oh, ada. Sudah dikasih mobil 5. Ya, belum tentu mau juga. Yang pertama ahlu keluarganya. Oleh karena itu Bapak Ibu janganlah terlalu mendalam mencintai keluarga. Mohon maaf, bukan ada yang nggak bagus. Karena secinta-cintanya kita pada keluarga ada batasnya, betul nggak? Terutama dengan pasangan ya. Dulu waktu masih pacaran bersumpah di bawah pohon jahe. Pohon jahe itu gimana? Hidup semati. Pohon jahe bersumpah deh. Nanti kalau kita mati kita bareng-bareng. Kira-kira itu kalau bininya masih meletup itu suaminya ikut mati nggak? Nah, ini bapak-bapak, kira-kira kalau istri kita meninggal ikut mati nggak? Kawin lagi. Nah, dari ngomong ya disembikain nih bapak-bapak nih. Bapak jangan berharap mudah-mudahan sepertemuan pasangan saya bisa nambah. Ibu-ibu, kira-kira kalau suami meninggal mau mati bareng nggak?
Aku contoh. Juga ganti bener. Aku contoh deh. Kacau ini luar biasa. Semuanya mencatat 90 tuh ya. Udah rekor of the record ini aku. Iya. Ya sih boleh aku ya. Apa semangatnya 17-an. Iya. Jadi keluarganya secinta apapun pasti akan berpisah. Tidak ada manusia hidup merelakan dirinya mati bersama mayat kecuali agama lain di luar agama kita ya. Kalau di India itu dulu kalau suaminya mati itu bisa dibakar itu mati suka nggak suka. Tidak ada artinya hidup seorang istri tanpa suami kan begitu. Karena kalau mereka itu nggak mengenal janda, nggak ada janda di agama mereka. Selesai. Dulu atau sekarang mungkin ada revisi kali. Ya, iya, enak bener suami katanya. Bukan dia meninggal, kemudian kita mati, dia kawin lagi. Keluarga. Maka kata Nabi sampaikan ketika diamanahkan oleh malaikat Jibril oleh pesan dari Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, ahibba man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai di dunia ini sesukamu, tetapi ingat kamu akan pasti berpisah. Kalau nggak duluan kamu yang berpisah, duluan pergi, dia duluan. Baik itu pasangan hidup maupun anak-anak. Tidak ada namanya mati itu ikut umur. Dia tua duluan, berarti duluan dulu. Ini yang muda belakang nggak ada. Umur tidak mengenal nomor urut, yang ada nomor apa? Takut. Mereka tuh yang sering mabok duluan. Karena kita berharap yang mabok cabut dulu, yang di masjid jam duluan. Bagus juga. Kenapa? Supaya ada kesempatan bertahu. Gitu ya. Yang kedua malu, kata Nabi, kedua hartanya akan kembali dimiliki oleh siapa? Oleh orang yang hidup. Siapa? Ahli waris. Makanya kata Nabi, ayyukum ahabbu min malihi ila mali warithi. Adakah dari kalian lebih cinta hartanya dibandingkan harta warisnya? Kata sahabat, qalu wa ma nuhibbu mal warith min malina. Kata sahabat, apa alasannya Nabi kita mencintai harta waris dibandingkan harta hasil diri pada sendiri? Kata Nabi, faktanya kalian lebih suka harta waris. Kenapa? Karena selama hidup di dunia kalian lebih banyak menahan harta kalian, nggak mau nyumbang, nggak mau bersedekah, nggak mau apalagi membantu orang susah. Lebih suka kalian menahannya sampai kalian mati. Maka tadi kalian mati bukan milik harta kalian lagi, tapi menjadi harta ahli waris. Karena harta kita ini sudah kita sedekahkan, sudah kita infakkan fisabilillah. Yang kita simpan di rekening bank, yang kita simpan di bawah bantal. Ya zaman dulu kan, tapi bantal ini gede banget. Karena ada itu orang tua dulu nggak percaya sama bank, kita yang udah dibakar sampai lapuk di gedungnya. Apa yang kita sedekahkan, infakkan itu rekening akhirat. Tetapi yang kalian tahan di dunia itu akan menjadi milik ahli waris. Makanya kata Nabi, kalau orang sudah dekat ajalnya tidak boleh bersedekah melebihi seperti 3 dirham. Nggak boleh. Karena hartanya itu bukan menjadi harta si mayit, sudah menjadi milik harta siapa? Ahli waris. Wa baqiya wahid, satu kata Nabi yang bersama-sama ya, menemani si mayit sampai akhir siapa? Amal. Apa itu? Amalnya. Dan saya berharap almarhum sudah melaksanakan tugasnya di dunia ini
Dan saya berharap mudah-mudahan beliau termasuk seorang yang dijadikan Allah dalam sabda baginda Rasul syafa'atun yuzilumullahu yawmal qiyamah yawma la zilla illa zilluh. 7 kelompok orang yang Allah berikan naungan di hari kiamat, di saat orang kepanasan, di saat orang kesusahan, kecuali yang Allah berikan naungan. Siapa itu? Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, kangen dengan masjid. Kangennya bukan karena di masjid di Al-Ikhlas itu AC-nya dingin, bukan itu ya, bukan karena bisa ngambil air di masjid Al-Ikhlas, bukan itu, tapi dalam rangka bisa beramal, bisa juga beribadah. Saya kira ini terakhir pesan saya buat keluarga almarhum. Kalau ada utang piutang, sambutan almarhum semasa hidup atau janji yang belum tertunaikan, tolong selesaikan. Dan mereka yang memang kebetulan ada sangkut paut dan seterusnya, menyampaikan kepada keluarga almarhum, pada ahli waris. Kenapa? Karena itu nggak bisa diganti dengan istighfar, nggak bisa diganti dengan istighfar. Cuma 2, dibayar atau minta diikhlas. Karena itu hubungan antar sesama manusia. Kalau dengan Allah cukup dari mengampun kok. Kalau utang nggak bisa lunas kecuali dibayar atau diikhlas. Dan terakhir, idza mata Adam kata Nabi in qata'a amalu ila salasin, apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu banyak ya, bisa membantu pembangunan madrasah, rumah sakit, klinik, ya, pompa air di daerah tandus dan seterusnya. Pavling masuk juga. Yang kedua apa? Au ilmin yuntaqu bi, ilmu yang bermanfaat. Saya yakin almarhum pernah mengajarkan ilmu baik pada anak-anaknya, diamalkan itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga au waris sholihin, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya meskipun sudah tiada. Saya kira ini cukup. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, kita saksikan dari saudara kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Hifni bin Al-Razak diampuni dosa dan salahnya oleh Allah SWT, dialapkan alam kuburnya, dan tentunya diterima semua amal ibadah dan ibadah oleh Allah SWT. Kurang maaf, akhirul kalam aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin